Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan komunitas belajar, di mana hari ini adalah pertemuan yang kedua. Untuk hari ini kita akan melaksanakan agenda sharing praktik baik. Sharing praktik baik kita adalah dari guru penggerak. Di antara anggota kelompok ini ada salah dua yang menjadi calon, salah dua kan Pak Lutfi dan Bu Rintang yang menjadi calon guru penggerak. Salah satunya yang sudah menjadi guru penggerak adalah Pak Dian Teguh. Oke. Jadi di sekolah kita insya Allah nanti akan ada 5 guru penggerak untuk tahun ini, 5 guru penggerak. Kemudian tahun-tahun berikutnya akan bertambah lagi. Insya Allah Pak Teguh, Pak Teguh ya. Pak Teguh dan Pak Naim kita doakan untuk lolos di seleksi berikutnya. Oke, Bapak Ibu, hari ini Pak Lutfi akan mendiseminasikan materi yang didapatkan selama mengikuti guru penggerak. Dari ini kita akan belajar budaya positif. Oke, apa yang nanti di-share atau yang dibagikan kepada kita semuanya. Oke, untuk itu monggo nanti panjenengan bisa secara interaktif, diharapkan secara interaktif untuk memberikan masukan, memberikan komentar-komentarnya terhadap materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Lutfi. Demikian Bapak Ibu untuk pembukaan kita, semoga kegiatan hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Pak Lutfi bisa men-sharingkan ilmunya kepada kita semuanya. Kepada Pak Lutfi Maryuki, waktu dan tempat monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin begini Bapak Ibu, kayaknya saya nggak sopan, cuma laptop saya di sini jadi harus gede. Sebelumnya perkenalkan saya Lutfi Maryuki, CGP Angkatan 9. Nanti insya Allah akan bersama teman-teman kami. Di sini akan penghibasan tentang budaya positif yang selama ini saya dapatkan dari modul 1.4. Minggu kemarin kan pertemuan yang pertama saya kesannya kan anti Islam kan. Kayaknya saya tidak menghendaki untuk ada kutum di acara kompak. Nah, sekarang saya buktikan kalau saya Islam beneran. Saya akan undur makalah wala tandur makalah, yang artinya dengarkan apa yang dibicarakan dan jangan dengarkan siapa yang bicarakan. Jadi intinya saja, jangan pedulikan saya. Mungkin itu saja. Di sini saya akan menjelaskan, sebelumnya saya akan membahas betapa beratnya kita sebagai guru. Saya nggak akan bahas nanti kita akan tergusur oleh AI dan lain-lain. Selama masih ada DPR, insya Allah nasib kita aman. Saya akan menjelaskan betapa beratnya kita dulu. Yang pertama, definisinya anak adalah tamu istimewa yang kita undang untuk hadir di kehidupan kita atas kebijakan Allah. Kita sepakat ya? Soalnya gini, kalau anak itu kan kita undang ya. Saya nggak akan cerita bagaimana proses mengundang kita anak kita ya. Paham nggak? Saya nggak akan cerita bagaimana proses mengundang anak. Cara undangnya secara undang semalam undang. Kasihan masih ada anak-anak. Nggak boleh Pak, itu 2 anak ini. Oh iya. Ya, saya nggak akan mengenalkan caranya. Atas persetujuan Allah. Jadi banyak dari kita kan dari sekarang ini, walaupun mereka sudah mencoba mengundang berkali-kali dengan cara yang benar, tapi kalau Allah tidak asli juga nggak akan muncul. Nah, ada juga yang cuma sekali prosesnya dan nggak sengaja juga, kadang juga muncul. Nah, brojol. Berhubung ini ada anak itu tamu istimewa, seorang tamu itu tidak boleh, kita kan sebagai tuan rumah ya, orang tua, jadi nggak boleh mengatur anak itu harus jadi seperti apa. Tidak bisa memaksakan nanti kamu harus apa dan lain. Nah, itu fungsi orang tua. Dan kita guru itu adalah penitipan kedua setelah orang tua. Penitipan kedua setelah orang tua. Kalau orang tua itu pertanggungjawabannya hanya kepada Allah, kita itu pertanggungjawabannya kepada orang tua dan Allah. Nah, kalau orang tua saja tidak
boleh untuk memaksa anaknya menjadi apa, apalagi kita. Jadi biarkan mereka berkembang sesuai keadaannya mereka. Kita cuma mengarahkan mana yang baik dan yang benar. Begitu saja. Terusnya definisi betapa beratnya kita. Jadi kita itu pertanggungjawabannya dua, selain ke orang tua juga kepada Allah. Ojo, gitu. Berat ya. Terus selama ini kita sebagai sebagian percaya guru memiliki kontrol penuh pada murid. Nah, bukan berarti kita tidak ada fungsinya untuk kehidupan anak-anak, cuma di sini kontrol penuh itu lebih ke pemaksaan pada anak. Jadi sesuai tadi yang peraturan pertama tadi, tamu anak adalah tamu, jadi kita tuh nggak boleh mengontrol penuh apa yang ada di anak. Jadi kita nggak harus, kamu harus jadi seperti Pak Anak, jadi guru, harus stratanya sebagai wakapur, nanti kepala sekolah. Itu nggak boleh. Kita nggak ada kewenangan seperti itu. Itu sebagai salah satu contoh saja. Di sini bukan berarti kita tidak punya peran untuk berkembangnya anak, cuma kita nggak boleh mengontrol penuh apa kemampuan anak. Nanti kalau dikontrol penuh juga, anak itu akan sulit berkembangnya, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Terus menyalahkan dapat meningkatkan karakter. Bukan kita berarti nggak boleh menegur anak kalau ada salah, cuma mungkin penegurannya itu lebih agak lembut, pendeliverannya itu lebih gampang untuk diterima anak. Jadi anak itu nggak tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Contoh sederhana saja. Misal Bu Edi kan ngajak bahasa Inggris, terus suruh membuat kata past tense. Terus anak itu kan pastennya hukumnya kan harus pakai verb to ya, gitu ya. Saya akan lupa soalnya. Contoh ini, ternyata anak-anak itu ditanya sama ini, bentuk verb to-nya go itu apa? Nah, kebanyakan anak itu jawabnya gue, ya kan? Gitu. Nah, gue ini marah-marah. Yang salah itu, nggak boleh itu, nggak ada gue itu di verb to. Yang betul tuh gue. Nah, anak itu akan membetulkan jawabannya dengan rasa gundel. Pada yang betul tuh gue dibilang itu gundel anu salah nih, mosok salah ya, gue salah. Harusnya kan ditambah ide, wong listen ya, ya kan. Tapi kenapa kok gue? Itu kan anak kan nggak tahu seperti itu kan. Nah karena kita menyalahkan dapat meningkatkan, anak itu nggak bisa berkembang. Mereka tak akan merasa oh salah gue itu dicap dengan yang menyalahkan anak. Ini kok merenung supaya. Terus yang ketiga, semua pengetahuan positif tepat sasaran itu enggak. Jadi saya berprinsip ini, segala sesuatu hal positif kalau diberikan dengan cara yang tidak benar itu akan menjadi negatif. Kadang kita menyuruh anak itu biar belajar di rumah, sementara anak itu di rumah itu ada kesibukan lain dan kita itu nggak tahu di rumah seperti apa, kacaunya rumah tangga mereka, keluarganya seperti apa. Itu kan sulit. Terus contoh saja kalau hal positif yang diberikan dengan tidak baik akan menjadi negatif adalah misal ada orang utang kepada kita, kalau kita mengutang kan baik, hal positif, sementara kita ngasihnya berlimpah ke mukanya, itu akan menjadi negatif walaupun ya kita memberi positif. Itu gambaran untuk semua yang positif belum tentu tepat sasaran. Yang keempat, orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Mungkin kita itu kita kan mengakui kalau lebih dewasa daripada anak-anak. Jadi kita itu merasa pengalaman kita lebih tinggi daripada anak, dan kita sok tahu dengan apa yang ada di dunia ini dibanding anak-anak. Dan kita itu karena kita lebih tahu daripada anak-anak, menganggap segala sesuatu yang dilakukan anak itu salah. Paradigma stimulus respon teori kontrol. Selama ini kan orang lain harus berpandangan sama dengan kita. Sementara yang benar itu kita mencoba memahami pandangan orang lain. Kalau kita memaksakan pandangan kita kepada semua orang, kita harus ngobrol sama anak, cuma memaksa anak harus sama dengan pemikiran kita, itu akan memaksa anak itu kreatifnya akan menumpul karena tidak akan berkembang dengan. Tapi kalau kita mencoba memahami apa yang dimau anak-anak, misal anak-anak itu prakteknya, kita kan SMK ya, kalau praktek ternyata kalau panas
dipanasan terus, dia akan mengeluh dan tidak bisa konsentrasi. Nah, kalau kita ngeyel, harusnya kamu kuat. Itu akan memaksa anak itu merasa tertekan dan tidak ada ilmu yang dia dapat. Dia hanya panas, kesel, ngoyo. Kalau mereka itu diesel lah sing sanyung. Itu kenyataan di kita. Yang kedua, perilaku buruk dapat dilihat sebagai kesalahan. Nah ini, kalau kita itu kebanyakan dari kita, bukan kita semua ya. Maksudnya di sini nggak campur. Perilaku buruk itu sebagai tolak ukur kalau anak itu salah atau benar. Dan kita itu menganggap mungkin dari bawaan dahulu kita, karena kita banyak pengalaman dari anak-anak menganggap salah, kamu harus salah. Padahal anak-anak itu memiliki tujuan untuk ketika melakukan kesalahan ada tujuan tersendiri. Misal anak yang bolos, mungkin saja dia memiliki rasa di rumah kurang perhatian atau gimana, terus mereka penting untuk memunculkan rasa ingin dapat perhatian dari bapak-bapak dan ibu takdir, akhirnya dia telat, akhirnya akan diakui sebagai anak telat. Lebih ke pengakuannya saja. Yang ketiga dan keempat ini sama. Kita tidak bisa memaksa untuk mengontrol orang lain. Kita harus memahami apa yang ada di mereka. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini yang sering kita, padahal kita itu, kebanyakan dari kita itu tidak ada bujukan, langsung pemaksaan. Seringnya seperti itu, kalau saya tahu. Kalau jenengan kayak enggak. Kebanyakan gitu. Kita itu nggak pernah membujuk anak kamu harus gini-gini, tapi langsung harus gini ya, kamu harus selesai hari ini dan seterusnya. Padahal kalau kita berkolaborasi dan kesepakatan, kalau kita sepakat dengan anak-anak, gimana kalau ini kita kesepakatan hari ini selesai dan anak itu enjoy dan mereka sepakat untuk melakukannya, insya Allah mereka juga akan melakukan dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita memaksakan saat bujukan gagal, walaupun kita jarang menggunakan bujukan, itu anak juga akan merasa kemampuan mereka tidak berkembang. Dan ini model berpikir menang kalah. Ini kayaknya mungkin ini warisan budaya kita ya, semakin tua itu semakin ngeyel. Mungkin juga dirasa dengan teman-teman yang punya kenalannya lebih tua itu, orang tua itu sulit untuk mereka itu merasa, nah gitu. Saya nggak bilang dong. Yang tua-tua ya. Wah, siapa tua? Dan alhamdulillah kita di ruang ini umurnya sama semua. Itu kayaknya budaya warisan Indonesia yang ada. Jadi semakin tua itu semakin ngeyel dan mereka tuh merasa argumennya selalu benar. Padahal kalau kita berpikir sama-sama, kita menemukan solusi bersama dan itu mengkaji bagaimana efeknya, bagaimana prosesnya, efektivitasnya, mungkin mereka juga akan memahami kita. Namun kebanyakan sekarang kata-kata pokok itu nggak bisa. Kalau kita ngobrol dengan orang tua, pokoknya harus gini. Pokoknya itu sama kayak kita juga iya. Oh enggak, di sini enggak, kita punya sama. Itu sering saya alami. Saya ini kan termasuk generasi 90 ya. Ketika saya generasi 90 itu kecenderungan bukan tidak menghargai dengan adat budaya, cuma kebanyakan kita itu pro kontra dengan orang tua yang masalah adat yang ada di sini. Misal untuk pemilihan tanggal dan lain itu kita sudah ya. Kalau itu juga. kalau pernikahan dan lain. Tapi alhamdulillah Pak Sofyan yang masih single tidak ada kayak gitu. Itu akan sulit, soalnya orang tua itu tidak bisa menjelaskan bagaimana kalau kita mengambil keputusan ini, mereka itu tidak mau menjelaskan efeknya seperti apa. Itu jadi menulis lagi. Nah, sementara kita itu punya ini kayak logika mistika ya, jadi kita memahami yang tidak bisa dibuktikan secara sains. Ada Jawa. Bukan saya tidak menghargai Bapak Ibu. Nanti kemarin saya dicap anti Islam, sekarang anti Jawa.
Nah, ini posisi kontrol yang ada di kita. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau menurut saya mungkin berbeda pendapat dengan apa yang saya dapatkan selama pelatihan. Ini bisa diterapkan semua, cuma yang bagus manajer. Tapi kadang tipe anak itu berbeda-beda. Kalau yang di diseminasi waktu kajian itu kan yang harus diterapkan manajer. Kalau saya punya pandangan lain untuk ini. Mungkin beberapa anak itu memang harus ditujukan, harus diberi hukuman sebagai cambuk, harus membuat merasa bersalah. Yang mungkin anak-anak yang memiliki empati tinggi, kalau kita ojo menurut saya, nah ini aku seneng ini. Mungkin itu akan berguna untuk anak-anak yang memiliki empati tinggi. Terus yang teman, mungkin mereka juga di rumah kurang perhatian, mungkin kita dengan cara mengobrol secara dengan gaya teman itu mungkin akan lebih mengena. Terus yang pemantau juga, manajer juga. Jadi saya tidak menghakimi dari kelima ini. Walaupun yang paling bagus tetap manajer, cuma kita lihat dulu konteksnya kita berhadapan dengan anak seperti apa. Itu kayaknya masuk ke berdiferensi. Kalau menurut saya berdiferensiasi. Kalau menurut saya begini Pak Lutfi, boleh ya biar biar jelasnya juga ada. sebenarnya kan tadi kan biar tadi satu slide bisa disampaikan ke teman-teman untuk diajak diskusi aja nggak apa-apa. Gitu. Kalau ini kan posisi kontrol, nanti kan ada penjelasan lebih lanjut ya. Tetapi yang memang benar mana itu yang paling bagus adalah manajer. Manajer itu sudah menyangkut dari keempat sebelumnya sebenarnya posisinya seperti itu. Tetapi yang tidak kita boleh lakukan adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ini yang harus kita hindari. Kenapa? Ini akan menjadikan anak itu menjadi apatis. Karena kita itu anak itu kita jadikan sesuatu bahwa mereka itu salah. Padahal kita kan nggak tahu sebenarnya kalau kita melakukan apa itu yang panjenengan laksanakan ketika di demonstrasi kontekstual di modul 1.4 ini apa Pak? Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu kan bagaimana kita membuat seseorang yang melakukan kesalahan untuk menyadari kesalahannya. Ya kan? Ketika anak itu sadar kesalahannya sendiri, pasti dalam hatinya akan tergerak bagaimana akan merubah kelakuannya, perilakunya, sehingga kedepannya anak ini akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita langsung hukum ini kayaknya akan menjadi sesuatu yang berdampaknya itu ke depan. Kedepannya itu gini Pak, nanti ada pembelajaran yang positif dan negatif itu loh Pak. Jadi nanti di trapesium usia, kalau panjenengan di modul 1.2 kalau nggak salah ya, di trapesium usia itu kita coba sebagai pelajar dan kita sebagai guru saat ini. Kita coba, waktu kita sebagai pelajar dulu, gitu, apa sesuatu kegiatan yang positif dari guru yang diberikan kepada kita, itu pasti akan kita ingat. Dan apa yang menjadi negatif, kita pernah ditutup sama guru, kita pernah dihukum sama guru, dan akan teringat. Berapa tahun kita mengingat itu? Sekarang umur saya 40 tahun deh, 40 tahun. Saya sekolah di SMA atau di Alia dulu umur 17 kalau nggak salah ya, 16, 17 itu sudah kurang lebih hampir 23 atau 24 tahun. Saya masih mengingat apa yang dilakukan oleh guru saya sampai saat ini. Ketika panjenengan sekarang kata Bu Endi dengan umur lebih tua dari saya ya, Bu Tati lebih tua dari saya. Bu Tati, saya enggak. Memang kenyataannya ya Bu ya. Enggak, ini kita hanya trapesium usia aja Bu. Kita mencontohkan. Berapa tahun ketika Bu Tati mungkin ada sesuatu yang ketika bersekolah itu dihukum sama gurunya, kemudian diberi hadiah oleh gurunya. Itu kan pasti akan diingat terus sampai saat ini, sampai kita mati itu pasti ingat. Enggak tahu. Kalau kita ada, jadi seperti itu, kembalinya ke situ juga. Jadi dampaknya itu akan kita bawa terus sampai kita mati. Jadi kalau bisa kita hindari
semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan yang kurang positif lah kepada anak kita. Itu aja sih Pak. Iya. Makanya saya tadi kan disclaimer kalau yang baik itu yang manajer. Ya. Cuma kita harus tahu dulu gimana anaknya. Oke, khususnya swasta. Itu swasta itu kalau dilakukan manajer dianggap seperti itu. Karena gimana ya? Memang kepedulian anak IQ-nya berbeda dengan anak yang di negeri. Mereka bawah, menengah ke bawah. Kadang kurang gak dong, malah kadang bingung. Ya, swasta gitu. Ya mungkin kelapannya itu tapi berkali-kali betulnya. Seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang memang harus ada terapi antara kita di apa 1, 2, 3, 4 itu juga kita terapkan. Ya semua. Terus kemudian nanti agak kena kita ke manajemen. Akhir semua kita terapkan di kampus swasta. Karena kondisi anaknya berbeda kondisi. Nah, mereka seperti anak kecil masih belum punya rasa tanggung jawab kalau swasta. Seperti itu Pak. Nah, makanya tadi kan saya tujuan akhirnya adalah sebagai manajer. Cuma dalam prosesnya itu nggak langsung manajer, kita harus tahu dulu anaknya seperti apa. Apakah ini tepat untuk menghukum atau memang harus kita hindari. Cuma ini manajer memang yang paling bagus menurut saya. Kadang itu diterapkan ke anak belum bisa 100% bisa. Kalau anaknya ngeh dengan apa yang kita ajarkan atau kita terapkan, mungkin kalau hasilnya bagus insya Allah sangat baik daripada ke-4 sampai ke-1 itu. Walaupun tujuan akhirnya adalah sebagai untuk pendisiplinan diri. Disiplin positif. Nah, disiplin itu tadi bridging Pak. Disiplin itu yang kita pahami selama ini adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Kadang itu kita sering mengungkapkan kata-kata disiplin itu agar anak itu takut kepada peraturan. Makanya ada istilah pendisiplinan. Dan itu se-Indonesia menggunakannya, pendisiplinan PKL lah, yang lain-lain. Sementara ini bukan kata saya, kata Rahman. Upaya memberikan diri dan sikap mental dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. Jadi yang dikatakan disiplin adalah yang ada di dalam hatinya, bukan yang kita harus memaksa anak itu harus disiplin, kamu harus tepat waktu dan lain. Terus kita berdiri di depan gini anaknya takut, itu enggak. Walaupun selama ini kita salah kaprah untuk istilah disiplin. Padahal disiplin itu lebih ke ilmuannya, bukan ke perilakunya. Dan ini yang saya dapat dari PDP, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kalau di sini kan kayak motivasi intrinsiknya mereka muncul. Jadi disiplin itu, kalau anak-anak itu punya tujuan A, kita itu hanya mengarahkan hanya ke A saja, koridornya. Jadi nggak harus kamu harus gini-gini, enggak. Jadi mereka biar fokus dulu dan mereka akhirnya mengetahui kalau tujuan saya sebenarnya A. Dan masalahnya di kita adalah kebanyakan anak kita itu belum tahu tujuannya mereka itu mau kemana dan apa selanjutnya seperti apa. Mereka itu kebanyakan masih berpikir jangka pendek. Dan tugasnya kita adalah menjuruskan mereka sesuai dengan keinginan yang ada pada dirinya. Nah, motivasi juga ada dua. Yang pertama eksternal, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan internalnya menghargai diri sendiri. Ini kemarin sempat saya bahas di waktu Lokakarya, Pak. Jadi, saya punya pertanyaan yang nyeleneh waktu itu. Mungkin guru BK juga lebih paham dengan ini. Jadi anak itu dibagi menjadi dua, yang introvert dan extrovert. Kalau extrovert itu cara penanganannya adalah ditakuti, dan introvert itu diiming-iming. Extrovert itu ditakuti pedihnya neraka, kalau introvert itu diiming-iming bagusnya surga. Mungkin selebihnya seperti itu. Nah, mereka waktu Lokakarya saya tidak mendapatkan jawaban yang tepat pada saat itu. Soalnya yang PP yang ada di kelas saya juga
mungkin ngeh dengan pertanyaan saya, karena memang kenyataan seperti itu, anak-anak kan dibedakan menjadi dua, introvert dan extrovert. Terus mereka mengarahkan ke yang motivasi internal dari dirinya. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini ternyata ujung-ujungnya juga penghargaan dan imbalan, cuma tidak on the spot. Kalau eksternal ini, kalau mereka melakukan sesuatu, hukumannya kan kalau dapat hukuman berarti imbalan langsung on the spot, langsung dapat. Nah, sementara kalau internal ini di kemudian hari itu akan mendapatkan sesuatu. Itu kan sama-sama dengan imbalan dan hukuman sebenarnya. Cuma yang sini on the spot, yang ini yang akan datang. Saya paham kalau yang kita menerapkan ini akan memacu anak-anak itu lebih mengandalkan kalau nggak ada imbalan ya wis gak kerja. Kalau nggak ada imbalan saya nggak akan kerja. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, kalau nggak dihukum, nggak ada gunanya, kita santai saja. Nah, ternyata waktu saya berhubung saya ini orang yang overthinking, ya. Saya pulang dari sana, saya mikir ternyata sebenarnya itu cara komunikasi kita dengan anak. Jadi saya tidak menyalahkan untuk memberikan hadiah, memberi hadiah berapa dan hukuman berapa. Cuma menurut saya kalau kita mengkomunikasikan dengan anak dengan yang baik, nah kalau kamu melakukan A, nanti efeknya dapatnya ini. Kalau kamu lakukan terus A ini terus menerus, nanti kamu dapat ini tahun selanjutnya, walaupun bukan dari saya. Itu kayaknya lebih mengena di anak. Soalnya kalau kita nggak ngasih tahu kalau kamu A, kalau kamu melakukan A, efeknya kayak gini. Kita nggak ngasih tahu ini. Biar mereka muncul diri, itu kayaknya juga berat. Soalnya anak-anak itu kurang menggali potensinya mereka. Kalau kita mengkomunikasikan, kalau intinya kan di sini Pak, kalau di sini juga ada imbalannya, cuma nanti kalau di sini kan on the spot. Kalau kita mengkomunikasikan juga akan sesuai jalurnya. Terus keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Ini bukan kata saya juga, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, kita sepakati dulu dengan anak-anak. Ini makanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi nggak berdiri. Kalau kita selama ini mengandalkan peraturan, tata tertib dan itu panjang, tidak boleh main remi, tidak boleh, itulah panjang, itu ada berlembar-lembar kalau nggak salah. Saya baca itu waktu PPDB awal. Sementara mereka itu tidak mengiyakan peraturan itu diterapkan. Kadang-kadang anaknya cuma takut sama gurunya. Nah, untuk mengantisipasi itu, baiknya kita membentuk keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Abstrak ini bisa dijelaskan lebih pendek lagi. Terus pernyataan yang universal dan gampang dipahami oleh siswa. Terus 3, yang jelas pendek, mudah diingat. Terus yang penting ini keempat, konsensus bersama. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan dalam antara guru dan murid. Jadi mereka kalau melanggar, mereka juga tahu, oh saya salah. Kalau selama ini kita kan beranggapan kalau peraturan yang sudah ditulis harus diterapkan itu, mereka tidak ikut membuat peraturan seperti itu. Mereka tidak dilibatkan untuk bicara tentang itu. Terus yang kelima, meninjau secara berkala. Kadang itu peraturan harus dikaji ulang terus-menerus sesuai dengan keadaan sekarang. Sebentar Pak. Ya. Kembali ke kembali ke keyakinan kelas. Artinya begini loh Pak, yang saya maksud itu keyakinan kelas kita ini kan semuanya guru kelas nih Pak. Maksudnya kita punya kelas sendiri-sendiri. Meskipun saya pegang 2 kelas, saya punya kelas TKJ 1 dan TKJ 2. Itu kan nanti keyakinan kelas itu kita buat berbeda Bapak Ibu. Jangan sampai keyakinan kelas itu kita general, kita membuat satu kemudian untuk semuanya. Kayak peraturan sekolah. Artinya itu kembali kita ke peraturan sekolah. Tetapi kalau kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu per kelas, kemudian kita pajang, ya kita nggak pajang, kita untuk mengingatkan anak aja, gitu. Itu yang membuat siapa? Yang membuat ya anak-anak sendiri. Kemudian kita hanya menetapkan aja ini loh. Keyakinan kelas ini loh, kesepakatan yang kita buat
selama pembelajaran bahasa Inggris, selama pembelajaran saya, selama pembelajarannya Pak Lutfi itu kita harus melakukan ini. Kita tidak boleh melanggar ini. Itu siapa yang menguatkan anak-anak? Ketika anak-anak melanggar, itu siapa yang membuat? Artinya dia kan harusnya konsekuen dengan apa yang dituliskan di situ. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi monggo apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi ini sangat baik sekali. Kalau selama ini kita tidak pernah membuat sebuah keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak, monggo kita coba mulai supaya motivasi yang tadi disampaikan di sebelumnya dari intrinsiknya, kita harapkan intrinsik itu keluar sendiri kan Pak, tanpa eksternal. Itu anak-anak akan di kelas kita itu bisa terwujud gitu Mas. Pembelajaran yang kita lakukan akhirnya menjadi aktif dan insya Allah menyenangkan, karena kita tidak akan berani melanggar dari kesepakatan itu. Kalau kita misalkan kita memberi tugas nih, saat ini kan yang jadi ngomong anak-anak itu yang ke saya itu masih ada beberapa guru yang memberi PR Pak Lutfi. Padahal di awal itu sudah kesepakatan bahwa kita tidak ada PR, adanya tugas. Nah tugas itu seperti apa toh? Tugas itu berdasarkan kesepakatan antara panjenengan dengan siswa. Jangan sampai kita membuat tugas, oh kita tugas besok dikumpulkan. Itu bukan tugas itu. Ini oke, kita membuat tugas A dengan proyek ini. Kapan kita harus kumpulkan, kita selesaikan anak-anak. Lah ini baru kesepakatan. Gitu, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga anak-anak itu tidak merasa terbebani. Anak kita itu anak SMK, beda dengan anak SMA. Kalau kita paksakan seperti anak SMA itu berat sekali. Anak kita itu kalau malam itu wes gak belajar. Keluar dari sekolah ini sudah wes mereka akan di dunianya sendiri, bukan dunia sekolah. Gurunya juga. Iya, waktunya itu Pak. Iya, kalau itu pasti. Jadi monggo itu kita kembali ke refleksi diri aja. Kita membuat kesepakatan karena ini di materi kesepakatan dan keyakinan kelas supaya anak-anak itu juga enjoy, juga merasa nyaman di kelasnya masing-masing. Tidak kita paksakan untuk sesuatu yang tidak tidak sesuai dengan keinginan anak-anak. Oke. Saya kemarin sudah buat ya, yang jadi masalah di kita kan masalah pembulian. Jadi saya membuat keyakinan kelas itu saling menghargai. Itu kan lebih mudah dicerna anak. Mereka agar menghargai temannya. Dan kita juga tidak. Kalau anak-anak SMK itu kan kadang ngomongnya itu kan tanpa diatur, nyoplos-nyoplos. Kadang itu menyakiti temannya juga. Mereka juga gitu kan. Nah akhirnya saya membuat kesepakatan saling menghargai. Walaupun di kelas saya tidak ada papan atau temboknya, kita kan kelas alam Pak Nas, jadi kita nggak nempel, kita kesepakatan bersama saja. Nah kadang kan walaupun kita sudah melakukan keyakinan kelas, ada beberapa anak itu yang melanggar. Jangan anak, kadang kita juga itu kadang teledor untuk melanggar juga. Nah untuk mengatasinya kita menggunakan segitiga referensi. Segitiga referensi adalah proses memperbaiki kesalahan murid dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya mengambilkan tujuan disiplin positif, jadi mengembalikan mereka dengan keyakinannya, terus jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi, mereka mengevaluasi diri. Terus yang ketiga memberi penawaran, jadi tidak ada pemaksaan kembali. Nah tahapannya menstabilkan identitas. Jadi waktu menstabilkan identitas itu jangan menganggap anak itu 100% salah. Jadi mengembalikan moodnya anak itu. Kadang itu kan kalau ada anak salah kita langsung bentak itu kan, anak itu langsung down. Tapi kita ajak bicara pelan-pelan. Mengapa? Terus yang kedua validasi tindakan, menunjukkan, menanyakan kenapa kamu melakukan ini, pasti ada tujuannya. Apa ada masalah di rumah dan lain-lain. Akhirnya kita tahu masalahnya seperti apa. Terus yang ketiga nilai apa yang telah disepakati. Jadi segitiga resisi ini berlaku ketika sudah ada keyakinan kelas. Kalau tidak ada keyakinan kelas, tidak bisa menetapkan segitiga resisi karena tidak ada kesepakatan yang disepakati. Nanti kalau tidak ada ini, jatuhnya akan kembali ke peraturan yang dipaksakan. Padahal anak itu sama kayak kita, membutuhkan kebutuhan dasar. Yang pertama kekuatan, bertahan hidup, cinta, kebebasan, dan fun. Cuma karena anak-anak itu
memiliki pikiran yang jangka pendek, tidak jauh ke depan. Mereka itu menganggap kesenangan yang sebenarnya merugikan itu digunakan. Saya ingin bebas, boloslah dia. Itu kan kesenangan yang sesaat, freedom, kebebasan. Padahal itu tidak benar. Nah, tugasnya kita adalah mengasih tahu anak-anak power sebenarnya seperti apa, bertahan hidup sebenarnya seperti apa, cinta yang sebenarnya seperti apa, kebebasan seperti apa, fun itu seperti apa. Setelah belajar di sini. Nah, tadi semua tindakan mesti. Terus ini ada video. Nggak muncul. Langsung aja gitu. Iya. Kelihatan apa tadi? Kelihatan nih. Kita amati dengan seksama. Ini orang asing yang masuk dijebak di ruang tunggu klinik. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. Ketika bunyinya muncul, mereka berdiri semua. Dan satu orang ini nggak tahu sebenarnya peraturan seperti apa. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? Dia akan After lebih just berdiri. 3 weeks, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Nah, tinggal satu ini. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be on just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? We
We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this wing. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internal. Nah, tadi kan sebenarnya tindakan awalnya itu kan tindakan, anggap saja kita ini yang orang-orang awal tuh yang sebelum perempuan itu masuk. Ya. Kalau kita melakukan hal yang positif terus mempengaruhi orang lain, kita kan nggak selamanya di sini tuh. Iya. Kita kan akan punya cita-cita untuk pensiun kan. Iya. Kalau kita menerapkan tindakan yang positif tadi terus menerus akan menjadikan budaya positif terusnya. Kayak kita upacara waktu pagi itu kan ada Indonesia Raya berdiri. Iya. Kita pernah nggak bertanya kenapa harus berdiri di sini? Enggak kan? Iya. Nah itu kan kayak orang setelah perempuan itu masuk, dia nggak tanya itu bagaimana. Karena sudah diterapkan semua di sekolahan, akhirnya kita tuh berdiri. Bahkan anak-anak itu ikut berdiri. Nah kalau sudah menjadi budaya positif dan kita menularkan ke penerus kita nanti, tidak akan muncul Widya pengganti Najwa Shihab. Ini kan harapannya kita nanti bentuk masuk ke majalah Keystone spesial Indonesian Women Day. Yang kedua, Hendro sang ahli mobil mewah. Ini kan juga anak-anak kita. Mungkin 2030 kan. Iya, amin. Yang ketiga, si kembar yang banyak dikeluhkan oleh guru-guru. Kita nggak tahu kalau nanti 2030 akan sukses. Masuk berita Agrina. Dan yang tidak kalah mencengangkan, masuk ke top vaksin Asian Rich. Yo, masa kalah karo muridnya. Kaya nomor 1. Bowi. Sukses nih. Hutang lagi, hutang terus, hutang. Terus kan klub nomor ya. Budaya positifnya hutang. Mungkin itu terakhir saya akan sedikit bercerita tentang yang pernah diceritakan kepada saya waktu zaman dinasti Abbasiyah. Sultan itu memanggil waktu di zaman dinasti Abbasiyah itu lagi musimnya sufistik muncul di dunia ini. Oh iya. Mengumpulkan Sultan itu mengumpulkan para sufi-sufi yang ada di Baghdad. Terus Sultan berkata, buatlah saya kalimat yang tidak berbelit-belit yang sering diterapkan sufi, tapi bisa diterapkan di dalam segala hal. Akhirnya muncullah semua akan berlalu. Ini bisa digunakan untuk sukses, waktu bahagia semua akan berlalu. Jadi kita nggak terlalu senang dengan keadaan kita. Waktu kita sedih juga bisa diterapkan. Terus waktu saya presentasi ini juga bisa diterapkan, semua akan berlalu. Jadi kita akhiri saja. Assalamualaikum. Itu kurang lebih 15 menit lagi Pak Lutfi. Sekarang di sesi tanya jawab, monggo. Kalau tadi kan saya hanya mensekip sedikit dari apa yang panjenengan presentasikan. Sekarang monggo dari Bapak Ibu yang lain untuk menanyakan, untuk memberikan masukan-masukan terhadap apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Lutfi. Monggo. Sharing ya Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya memang tertarik tadi Pak yang sempat di-skip sama Pak Nat juga tadi sudah dibahas sebentar juga tentang hukuman itu ya Pak. Saya mohon maaf Purita,
saya dulu juga pernah mengajar di sebuah yayasan anak-anak terlantar, dan tidak semua hukuman itu bisa diterapkan untuk mereka. Dan saya tidak pernah menerapkan hukuman itu. Dari sekian angkatan, saya kebetulan di situ ngajarnya 4 angkatan. Karena saya punya baby, akhirnya ganti suami saya mundur. 2 diantaranya dapat beasiswa S2. Mungkin suatu hari nanti mau saya datangkan ke sini, biar menginspirasi anak-anak bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin. Di situ di yayasan itu kita itu bahasanya pelayan Bu Rita, dan itu benar-benar anak-anak yang mungkin menurut orang itu anak-anak buangan gitu. Kita tampung di situ. Saya kalau ingat kita tampung apa butuhnya mereka. Kalau misalkan mereka biasanya kan keluar mau apa, Bu belum ngopi, itu ada yang buatkan Bu. Kita bukan yayasan yang besar enggak, tapi hanya saja yang besar tuh guru-gurunya, karena kami tidak ada, kalau ada istilahnya kalau ada sumbangan itu ya kita diberi transport, kalau enggak ya kita ya lillahi ta'ala gitu. Di situ anak-anak kalau ada yang belum makan kita buatkan makan. Ya dengan kita mengajar, kita sesuaikan dengan gaya mereka. Jadi istilahnya mereka mampunya sampai jam sekian ya sudah, kita stop dulu, mereka istirahat. Nanti kembali lagi ya. Mereka hanya sekolah itu sampai pukul 11 siang. Itu Ariang ya Bu. Sampai pukul 11 siang, dan di tengah-tengahnya juga ada istirahat juga. Ya maunya apa, gayanya mereka apa, kita istilahnya di situ kita senang-senangkan anak-anak di situ, senang-senangkan biar mereka mau setiap pagi berangkat ke sekolah gitu. Kemudian di sini kalaupun ya hukuman ada Pak, tapi bukan hukuman yang secara fisik gitu, tanda kutip. Kalau menurut saya yang di guru penggerak itu mungkin hukuman itu mungkin secara fisik gitu. Nah di situ mungkin kalau mereka bicara kotor ya sekarang saya terapkan ke anak-anak ini, kalau mereka istighfar gitu aja sudah. Jadi saya ya memang yang terbaik itu manajerial. Cuman kalau untuk hukuman fisik betul Pak, itu jangankan fisik ya, secara kata itu benar-benar diingat oleh peserta didik kita, betul itu. Saya tidak sempurna, tapi saya berusaha untuk menghindari itu. Jadi itu Pak, satu yang pasti tidak semua anak swasta itu kemampuannya di bawah rata-rata. Yang kedua, kita tidak selamanya harus memberikan hukuman gitu. Karena saudara saya sendiri kebetulan nggak bisa diterima di SMA negeri karena perpindahan lintas provinsi itu akhirnya kelewat batas untuk daftar. Akhirnya di sekolah Muhammadiyah swasta sekarang jadi dokter juga. Jadi tidak semua yang di sekolah swasta itu rata-rata menengah ke bawah. Dan intinya kita pelayan, kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Meskipun saya pribadi saya jauh dari kesempurnaan, tapi kita berusaha anak-anak senang masuk sekolah itu dulu. Untuk larinya karakter mungkin kita yang ditekankan di situ gitu. Mungkin seperti itu Pak. Nambah mungkin salah pemahaman apa yang disampaikan tadi ditangkap dulu. Menurut saya begini, terkait yang ID saya ngomong secara menyampaikan maksud saya ternyata ini maksudnya itu di bawah itu rasa tanggung jawab pemahaman itu beda dengan anak-anak yang di negeri. Terus terkait saya memberi hukuman itu tidak gratis, salah hukum, tidak seperti itu. Mulai langkah-langkah dari, tapi belum masuk ke manajer ya. Meskipun di dalamnya manajer, tapi akhirnya tetap ada hukuman, nah seperti itu. Jadi tidak hanya dengan merubah sampai dia tadi itu nggak jalan. Jadi tetap akhirnya kita memberi hukumannya tetap untung tidak tetap. Kita juga keras, juga sebagai teman, juga mendekati masalah, tapi akhirnya nanti juga ada hukuman. Karena untuk memberikan biar anak teringat itu ada yang di anak seperti itu ada. Ada juga sebagai teman saja sudah selesai. Ada juga yang mereka paham memang itu manajer saja bisa. Tapi kadang ada untung dari atas sampai bawah, ya akhirnya melari ke tetap beri hukuman. Tapi tanda kutip
Hukuman kita memberi hukuman bukan kasar atau apa, tidak. Tetap ya. Kadang selama memberi hukuman itu saya dampingi. Yang anak itu saya suruh apa saya dampingi. Nah, gitu. Jadi tidak saya curang itu saya katakan mereka usahaku tidak. Jadi tetap ada pendampingan dari saya. Kalau dari swasta seperti itu. Ya, jadi tingkat ketanggungjawab seperti ini kurang. Minat belajarnya aja kadang tidak ada. Itu masuk aja alhamdulillah. Ya, seperti itu. Jadi tidak justice hukuman kalau contoh-contoh kan hukuman kasar dia. Wah ini salah, begini bukan seperti itu bukan. Kita lalu dari atas, dari memantau, rasa teman, tapi akhirnya juga ke hukuman seperti itu. Jadi pendekatan tetap tidak langsung justice ke. Wah saya juga setuju sama Bu Novi itu. Kalau hukuman fisik seharusnya dihilangkan. Dihilangkan. Soalnya saya dulu punya kenangan buruk waktu SMP. Kondisinya kayak apa? Kalau bersih-bersih saja. Nah, mungkin di tahun SMP saya itu belum ada program guru penggerak. Jadi sering mengalami seperti itu. Lakunya gini. Saya itu dulu pernah kalau di SMP kalau mungkin bahwa itu juga pernah SMP itu suruh hafalan surat Atin. Wah. Apalan surat Atin dulu itu. Karena saya sering bergurau, ya memang model saya seperti ini. Akhirnya ditempelin dari belakang. Terus akhirnya mungkin karena itu saya apa ya cuma sampai halatil batin, amin. Ya, tapi saya memaafkan Bu Rita. Walaupun bagaimana juga guru saya. Sekarang jadi teman itu, Pak. Sekarang jadi teman. Siapa ya? Oh, saya kasih contoh yang SMA saja ya. Waktu saya SMA juga seperti itu, Ibu. Kalau SMA kan fisiknya juga hukuman fisik juga jarang, cuma hukuman verbal yang sering sama saya. Saya SMA dengan begini. Dulu itu saya kan kuliah itu di jurusan yang tidak familiar, jurusan perikanan. Sebelumnya saya di kuliah di ekonomi dulu di Unsud di Purwokerto, terus saya pindah ke perikanan, terus saya pulang ke Nganjuk. Waktu itu saya jadi panitia triot SBMTN dari Ada Bayu, terus saya menyebarkan brosur triot itu ke SMA. Nah, guru saya tanya, kamu sekarang kuliah di mana? Di UNAR, Pak. Ibu. Benar itu masalah apa? Di UNAR dulu. Terus ambil siapa? Perikanan siapa dari opo? Nah, jelas itu kan termasuk hukuman verbal yang selalu ingat itu saya. Dan sekarang kalau saya ketemu saya akan Bu, saya jadi guru kayak Anda. Mungkin itu saja. Emang hukuman yang berlebihan itu juga nggak baik. Mungkin di sini saya akan menjelaskan hukuman itu nggak terlalu berat-berat untuk anak. Yang penting itu mengembalikan disiplinnya anak, nggak terus menghancurkan motivasi. Bukan saya mengatakan hukuman itu harus ditempeleng, di push up, kalau bisa dihindari. Harusnya dihilangkan malahan. Cuma mungkin hukumannya lebih untuk sisi dalam lah. Ya, jadi begini, jalan tengahnya begini, Bu. Aturan sekolah saat ini itu kan kita yang buat pendahulu, kemudian berlanjut sampai sekarang. Harusnya peraturan sekolah itu kan dievaluasi, direvisi. Kalau memang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, kayak anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang kan berbeda. Zaman sekolah kita dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Panjenengan bisa memperhatikan murid-murid kita, ya. Murid-murid kita itu saat ini kan nggak sama dengan kita dulu. Kalau kita dulu pok, kita udah nggak ada apa-apa. Ya, Anda saja. Iya. Lupa. Kan jenengan kena kita. Terus sekarang kan kita main kasar, main fisik, main apapun itu kan sekarang kayaknya sudah tidak relevan lagi gitu loh. Dengan kondisi anak kita yang saat ini yang katanya generasi milenial, ya generasi milenial, tapi kenyataannya ya seperti ini. Mereka terlalu dimanjakan oleh orang tua. Kalau dulu kan kita memang wes budak-budak dewe wes kan. Nah, sekarang kalau sekolah mulai SD sampai SMA itu diangkat.
Iya kan? Iya. Itu kan sudah berbeda kondisi. Jadi saat ini kita harus juga menyesuaikan. Kalau dulu gitu, uang dengan anak kita sendiri aja kita nggak tega. Kalau dulu kita SD, wis budal ono orang budal ya wes. Apa itu kita dimarahi guru, diomat dari rumah malah diajar lagi sama orang tua. Ya kan seperti itu. Jadi sekali lagi kalau bisa biar sesuai dengan kondisi, biar budaya positif yang kita ciptakan di sekolah ini continue seperti berdiri saat bendera itu juga bisa berlaku untuk peraturan-peraturan yang lain, sehingga di sekolah ini benar-benar tercipta budaya yang hasil dari motivasi anak-anak sendiri, bukan karena peraturan, bukan karena A, bukan karena B. Harapannya seperti itu. Kalau menurut saya ada beberapa tipe orang itu memang berbeda. Makanya tadi kita itu tidak bisa memaksakan pandangan kita itu sama dengan pandangan orang lain. Iya. Cuma kita harus dengan sadar diri merubah diri sendiri dulu. Saya berkeyakinan bahwa kalau hal baik kepada orang lain juga akan mendapatkan hal baik kepada kita. Jadi kayak ini saja. Untuk menerapkan budaya positif itu ternyata memang berat. Walaupun kita satu komunitas yang pemikiran agak sama ini, kadang itu juga beda. Saya itu pernah dan butuh kesadaran yang tinggi antara sama orang. Saya itu pernah di rumah itu waktu malam-malam. Saya kan anak satu, anak sudah tidur. Saya sama istri saya ngobrol, pilotok kasusnya. Ibu saya itu sangat keras pada saya. Saya sering dipukul dan lain-lain. Nah, saya itu cerita dengan istri saya. Sebenarnya aku nganu anakku gak kayak gini lah. Nah, besok siangnya saya tidur siang, tiba-tiba anak saya lari terus nginjek kepala saya. Saya marah sebenarnya. Itu kan tidak sesuai dengan saya, karena saya tidak sadar dengan itu. Nah, ternyata saya terus istri saya jadi ini gak kayak ngono. Ternyata kesimpulannya adalah kita itu sudah terpapar dengan budaya yang mendarah daging dari zaman pendidikan dulu kita itu terbawa sampai sekarang. Makanya dari komunitas ini yang pemikirannya agak sama itu mulai menggali kesadaran diri untuk ini loh yang terbaik, untuk yang tidak dengan sepemahaman kita coba dengan komunikasi yang baik. Kalau tidak menerima jangan dipaksakan, karena kita juga beranggapan kalau pemikiran orang itu berbeda-beda. Mungkin kalau kita menerapkan juga seperti tadi yang di ruang tunggu klinik, suatu saat mereka juga akan pensiun juga. Jadi gini loh, kalau saya ya, kalau ya boleh menambahkan. Jadi begini Pak Lutfi, apa yang Pak Jenderal sampaikan itu benar Pak Lutfi. Tetapi begini Pak Lutfi, kita itu mulai dari komunitas yang kecil dulu ini. Terus kemudian kita juga memberikan keteladanan. Ketika di kelas kita, kemudian itu dari komunitas yang sekup yang paling kecil aja dulu, kita sudah sukses, kita sudah berhasil membawa budaya positif dari kelas. Akhirnya kan akan mengikuti. Itu loh guru itu loh, oh ternyata bagus sekali. Nah, sehingga memancing teman guru ini untuk berperilaku yang sama, untuk melaksanakan budaya positif yang sama, sehingga kegiatan itu akan dari satu kelas menjadi 2 kelas, 3 kelas. Yang saya harapkan panjenengan tetap pesimis, tetap optimis bahwa dari 30 berapa ini 30-40 orang yang ada di sini, percayalah bahwa budaya positif itu bisa kita ubah di sekolah, bisa kita bawa ke sekolah kita. Mata mawon sih Pak Lutfi. Mungkin itu saja Pak Ibu. Kalau orangnya sulit ya kita head to head saja. Adu pengaruh dengan generasi berikutnya. Kita lebih banyak mana masanya kalau diajak. Tetapi ya jangan itu 2030 pensiun semua enggak, janganlah. Saya masih separuh jalan. Masih separuh jalan. Jadi saya masih bisa menyaksikan Hendro jadi
Widya jadi terus Ya. Bapak jadi saya bisa menyaksikan mungkin kalau Bapak Ibu dulu ya. Yang sudah pensiun kita. Oh, gitu. Berarti dengan buatan menyaksikan saya tapi Wah. Mendengarkan saja nanti. Iya, amin. Sampun. Ampun. Tadi saya sudah tutup ya. Pak Teguh ada tadi. Oh, Pak Teguh tanya. Gak janji katanya takut dipindah mejanya. Pindah ke perpusat. Ya, moga lanjut. Dan sebenarnya tadi pertanyaan saya dan juga betul. Soalnya ini tadi, memang pertanyaan saya itu bersinggungan langsung seperti yang dikatakan sama Pak Nats tadi. Jadi saat ini termasuk tadi Bapak Jenengan tadi kan mengatakan bahwa semuanya itu gimana caranya menumbuhkan dari dalam diri bahwa oh aku melakukan hal ini itu karena aku begini, karena saya tahu kalau melakukan ini nanti jadinya begini, seperti itu kan. Termasuk ke teman-teman kita lah yang mau saya tanyakan sebenarnya tadi itu bagaimana sih kita bisa menanamkan ke teman-teman, bisa ke teman-teman di sini juga dan juga kepada siswa bahwa ya apapun yang kita lakukan itu nanti itu everything gimana ya, pokoknya setiap pilihan yang kamu ambil itu ada konsekuensinya. Nah seperti itu. Jadi soalnya anak sekarang itu kadang itu tidak berpikiran sampai ke sana. Nah itu guys. Bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Entah itu pilihan termasuk tidak melakukan apa-apa, itu juga pilihan. Dan juga pasti ada konsekuensinya juga. Nah itu loh yang gimana ya, tapi ternyata tadi dari diskusinya Bapak Ibu tadi juga sedikit-sedikit bisa memperlihatkan bahwa oh ternyata caranya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini pertanyaan saya tidak perlu dijawab karena Tadi pindah kursi. karena secara tidak langsung memang benar teman-teman yang ada di sini semuanya sudah oke lah, sudah gimana ya, bisa memberikan saya pandangan bahwa oh ternyata bisa seperti itu. Itu Bapak. Saya juga sependapat dengan Pak Teguh karena menurut saya gini, apa yang saya dapat dari ini adalah efek yang saya kerjakan kemarin. Sebulan sore. Terus saya aman. apa yang jadi sama Pak Nat sekarang itu juga efek dari dulu-dulu yang dilakukan Pak Nat. Mungkin kalau Pak Nat gak ikut bergerak ya gak jadi pasif. Itu kan yang simpel-simpel saja. Tapi kalau dulu saya mungkin saya jadi pasif dulu Pak. Jadi gini, untuk kalau saya itu penerapannya, kadang itu saya adu pendapat dengan teman atau anak-anak itu, saya itu mengedepankan efek yang akan didapat dulu. Kadang itu orang itu sulit memahami apa ide kita. Itu kebanyakan orang, bahkan kalau di Semekta kayaknya nggak ada. Kalau SMK Warujaya ada. Jadi kebanyakan orang kita itu hanya melihat konten idenya saja. Kita melempar ide, oh coba gak bagus. Iya. Nah, kalau saya itu saya terapkan gini, saya berikan efeknya, manfaatnya, efektivitasnya seperti apa, baru idenya. Mungkin itu akan lebih mengena orang yang hatinya agak membantu. Untuk anak pun juga seperti itu. Kita kasih pemahaman kalau efeknya nanti kamu dapat ini, efektifnya seperti ini. Itu kayaknya selama ini saya terapkan di sekolah ini. Dan kayaknya saya itu yang paling nggak pernah bermusuhan dengan orang. Jadi saya tuh kalau berkomunikasi juga seperti itu. Saya mengungkapkan dulu efeknya seperti apa, efektivitas kalau kita ngambil ide ini apa. Jadi kita nggak langsung ideku jelek dan lain-lain enggak. Kalau saya dibilang ide saya jelek, saya sering bilang seperti itu. Cuma saya terima saja. Cuma cara saya mendelivery efeknya seperti apa, terus kegunaannya seperti apa, efektivitasnya kalau menggunakan itu apa. Mungkin itu Pak Teguh untuk menghadapi orang-orang yang di SMK Warujaya. Siap. Meja saya aman. Meja aman Pak. Gitu. Ampun. Bapak Ibu ada yang lain? Itu yang diirim Ibu belum ini. Mungkin kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Ini nih Pak. Ya, naik. Saya bukan ibu tapi gak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Pak. Jadi ibu tidak apa-apa. Enggak kita di sana gak apa-apa. Jadi tadi kan juga Pak Lutfi
tentang segitiga restitusi, disampaikan bahwa segitiga restitusi nggak bisa dilakukan sebelum kita memberikan kesepakatan kelas gitu kan. Karena tidak ada pemahaman yang di awalnya mungkin yang disepakati begitu. Tapi semisal kesepakatan kelas itu diganti dengan norma-norma yang berlaku, semisal kayak norma agama, norma sosial, itu kan sudah menjadi keyakinan mereka juga, gitu kan? Keyakinan kita semua. Gitu. Apakah itu bisa mewakili dari mereka itu? Ini saja. Jadi intinya kan tadi keyakinan kelas itu yang ada dalam diri kita. Kalau mereka sudah yakin dengan misal keimanan Pak ya, ini agak berat. Misal keimanan, mereka tidak melakukan sholat, kan? Kita boleh menerapkan segitiga restitusi, walaupun tidak ada kesepakatan dengan kita. Yang jelas mereka sudah sepakat. Yang jelas, kalau yang menerapkan segitiga restitusi jangan orang yang melanggar. Misal saya melanggar peraturan, Pak Nat ini murid saya yang juga melanggar. Terus saya mengungkapkan, misal di sekolah ini nggak boleh merokok, saling jaga kesehatan. Ternyata saat ini merokok. Terus saya bilang sama Pak Nat, menerapkan segitiga restitusi agar Pak Nat itu menerapkan keyakinan kelas, menjaga. Jangan keyakinan kelas Pak, lebih diperlebar lagi aja, biar tidak keyakinan gitu aja. Keyakinan sekolah. Kan sebenarnya itu kembali tadi bukan kembali ke keyakinan kelas ya, tapi keyakinan. Apakah ini sesuai dengan keyakinanmu? Itu kan sebagai pertanyaan kepada anak itu ketika kita melakukan restitusi, Pak. Apakah itu sesuai dengan keyakinanmu? Kalau tidak berarti kan itu berarti kan keyakinan itu tidak hanya di dalam kelas, norma pun apa yang disampaikan oleh Pak Naim, tapi kalau sudah menjadi keyakinan dari anak itu sudah bisa kita melakukan restitusi. Tetapi apa yang Pak Jenengan sampaikan tadi bahwa jangan sampai orang yang sama melakukan sesuatu yang sama untuk melakukan restitusi. Saya merokok, saya merestitusi anak yang merokok juga. Jadi ini salah. Iya dong? Maksud saya gitu Pak. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, jangan merestitusi anak yang juga melakukan kesalahan yang sama dengan kita. Misal kayak keyakinan tadi yang sesuai dengan norma, ya. Keimanan, Pak. Kita merestitusi anak untuk sholat duhur, tapi kita nggak sholat kan sama saja. Yang jadi poinnya adalah untuk yang penting sudah ada keyakinan dalam diri mereka, tapi kita juga keyakinan sama dengan mereka. Itu kan aneh kalau misal kalau murid kita Muslim, terus kita Nasrani, terus kita melakukan keyakinan kelas untuk keimanan kan juga aneh. Jadi yang sefrekuensi, Pak. Ya, maksudnya berarti kan kita boleh saja sebelum melakukan tindakan apa tadi. Yang penting sudah ada keyakinan, tapi keyakinan yang sama, Pak. Jadi kan kalau disampaikan kita nggak bisa melakukan restitusi sebelum ada keyakinan tadi. Kalau norma kan sudah ada keyakinan dalam diri, tapi harus sama. Jangan sampai kita merestitusi anak yang tidak sholat, tapi kita juga tidak sholat kan juga. Dan kalau misalkan yang terlambat, gurunya juga terlambat. Nah, itu nggak boleh. Kalau di SMK Tanjung Arum nggak ada, Bu. SMK Warijaya. SMK Warijaya nggak ada. Oh ini lebih lingkungan Iya, Pak. Iya, kita harus memberikan teladan. Berikan teladan. Iya. Beri contoh dulu. Intinya kan anak-anak biar tidak membalikan kalau SMK membalikan fakta. Dibalik. Iya. Uang gurunya aja nggak melakukan itu kok. Sebenarnya bukan membalikkan fakta, tapi mengcompare ya. Kalau membalikkan fakta kan jadi dari fakta positif jadi negatif, gitu. Berarti mengcompare dengan apa yang dilakukan oleh guru itu. Kalau guru itu loh jenengan juga terlambat, Pak. Kenapa saya? Jadi kita harus menjadi contoh dulu, contoh yang menerapkan keyakinan kelas itu, baru kita merestitusi anak yang melanggar. Jangan sampai kita melanggar juga merestitusi anak yang melanggar. Berarti kalau yang masih gurunya yang masih melanggar itu ya nggak berani merestitusi seperti itu, loh. Iya betul. Sebenarnya bisa aja sih Bu. Itu jadi begini, restitusi itu kan tadi kalau apa itu gurunya itu tadi telat. Tetapi kan ada restitusi dengan keyakinan kelas. Ini kan lebih spesifik lagi dengan kondisi di kelas. Nah, ketika di kelas sudah menjadi kesepakatan belajar, menjadi keyakinan kelas bersama, lah ada anak yang melanggar, kita bisa merestitusi anak tersebut. Tapi lingkupnya adalah lingkup kelas. Kita nggak boleh melebar dari itu, gitu. Kecuali kalau yang tadi disampaikan Pak Naim, ini kan sudah beda. Ini kan keyakinan yang kita yakini sejak kecil, gitu Pak.
Pastinya seperti itu. Maksudnya beda konteks gitu loh Pak. Kalau keyakinan kelas yang jenengan sampaikan itu kan tadi sudah di dalam lingkup konteks kelas, bukan konteks yang lain. Tetapi ketika ada anak melanggar norma di luar kesepakatan kelas itu, lah itu kan sudah beda keyakinannya gitu. Keyakinannya. Mawon. Ya artinya berarti bisa diminimalisir. Mungkin kalau gurunya namanya manusia juga ya, juga mungkin kadang juga pernah ada terlambat, tapi tidak menutup kemungkinan beliaunya tetap bisa merestitusi, tapi mungkin tentang lingkup tadi ya, kesepakatan kelas. Kalau kita apa ya istilahnya berpatokan harus teladan dulu ya, terus kapan mau gini teladannya kadang mungkin kita kan nggak sempurna juga ya. Iya betul. Mau teladannya angin. Iya, harus nih kalau lagi Iya, sambil jalan untuk memperbaiki diri gitu ya. Nanti dikasih contoh bisa aja Pak Lutfi. Cara merestitusi kan ada itu di videonya. Pak boleh Boleh. Nanti aja Bu, saya tutup dulu aja Bu. Sampun Bapak Ibu, sampun nggih. Sampun. Nggih Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah untuk diseminasi atau pengindasan budaya positif yang dilakukan oleh Pak Lutfi berjalan lancar, panjenengan memberikan masukan yang sangat luar biasa. Semoga budaya positif yang dibawa oleh Pak Lutfi dari guru penggerak, kegiatannya guru penggerak bisa dibawa ke sekolah kita, SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Pastinya bukan SMK Warceng ya Pak. Belarjo. Oke, demikian kegiatan hari ini Bapak Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lutfi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.